Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya di sini masih dengan materi sejarah Indonesia kelas 11, yaitu di sini tentang perundingan meja bundar atau konferensi meja bundar KMB ya, beserta dampak yang besar ya terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia dan kondisi Indonesia setelah pasca KMB tersebut. Nah, di sini sebelum melihat video ini ada baiknya kalau Anda melihat video-video saya sebelumnya, yaitu tentang agresi militer, kemudian di sini soal perundingan Rumroyen khususnya. Nah, kita tahu ya, yang namanya hasil dari perundingan Rumroyen itu adalah bahwa kedua belah pihak ya itu tidak lagi boleh melakukan apa ya istilahnya harus melakukan gencatan senjata atau tidak boleh melakukan perlawanan militer ya sampai dengan nanti menuju ke perundingan atau konferensi meja bundar ini ya, sampai dengan nanti proses pengakuan kedaulatan. Nah, di sini ya sebelum saya terangkan lebih lanjut, ada baiknya kalau Anda di sini subscribe ya, jangan lupa, sama juga nyalakan loncengnya supaya di sini kalau ada info-info terbaru tentang video pembelajaran yang mudah-mudahan membawa manfaat buat Anda bisa mendapatkan tempat untuk belajar. Oke? Nah, di sini ya saya mulai konferensi meja bundar. Sebelumnya ya, di sini saya jelaskan sebab atau latar belakangnya ya. Setelah hasil perundingan Rumroyen, jadi Anda lihat dulu video saya tentang perundingan Rumroyen. Efek dari perundingan Rumroyen itu di sini kedaulatan Indonesia, bukan kedaulatan ya. Di sini Jogja dikembalikan ya. Ibu kota kita ya dikembalikan. Waktu itu di sini yang namanya pemerintahan kita dikembalikan. Bukti pemerintah dikembalikan yaitu presiden dan wapres kita juga dikembalikan. Nah, dikembalikan setelah itu di sini kedua pihak baik Indonesia maupun Belanda harus ada menarik pasukan dan ada itikad untuk ikut serta melakukan tindakan perdamaian ya. Di sini kedua pihak ya, di sini kedua pihak Indonesia Belanda ini harus berdamai sampai dengan ini diadakan konferensi meja bundar ini. Ini adalah proses mendapatkan pengakuan kedaulatan ya. Nah, di sini ya apa yang terjadi ya, kita lihat ya. Di sini yang namanya Indonesia ya, yang diwakili oleh Muhammad Hatta ya, konferensi meja bundar ya, konferensi meja bundar itu mengadakan yang namanya ikut mengadakan perundingan meja bundar ya. Ini Muhammad Hatta dari Indonesia ya, dari Indonesia, dan kemudian Marseven, Mr. Van Marseven ya, itu dari pihak Belanda ya. Di sini ya. Nah, dari pihak Belanda. Nah, di sini menjadi apa ya, delegasi dalam konferensi meja bundar ini ya, yang diadakan di Den Haag ya, meja bundar di Den Haag Belanda. Sebentar, spidolnya ya. Ya, tanggal 23 Agustus tahun 49. Nah, apa yang terjadi dari hasil perundingan konferensi meja bundar ini membawa hasil perundingan, yaitu khususnya poin atau hasilnya, yaitu adanya ya, di sini kedua belah pihak ya, belah pihak itu sepakat mengadakan perdamaian, khususnya di sini ya, akan diadakan pengakuan kedaulatan
Indonesia tanpa syarat. Nah, sesuai dengan hasil keputusan yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah, kemudian apa dampaknya di sini? Rupanya yang namanya perundingan atau konferensi meja bundar ini masih mengalami istilahnya cukup alot juga. Kenapa? Karena ada poin-poin yang masih memberatkan bagi kedua belah pihak. Yaitu apa saja di sini? Ya, di sini poin yang menyebabkan persetujuan konferensi meja bundar ini agak tersendat, yaitu di sini poin yang memberatkan ya, poin yang memberatkan kedua pihak ya dalam persetujuan konferensi meja bundar, antara lain satu soal masalah utang piutang ya. Utang piutang di sini ya yang namanya pihak Belanda ya itu menginginkan utang yang diakui oleh Indonesia atau yang ditanggung Indonesia ya, utang yang ditanggung Indonesia itu sampai pada ya setelah Indonesia merdeka. Jadi yang namanya dengan berbagai revolusi. Nah, berbagai revolusi yang diadakan karena kesalahan Belanda itu sendiri, misalnya kayak itu agresi militer dan sebagainya, itu diminta kita yang menanggung hutangnya. Kemudian ya termasuk agresi militer dan lain-lain ya. Itu dan lain-lain, semua kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan Belanda itu diminta Indonesia menanggung biayanya. Nah, kalau di sini dari pihak Indonesia hanya mau mengakui hutang Hindia Belanda ya, hutang Hindia Belanda itu sampai pada masa sebelum pendudukan Jepang. Yes, ya. Ini aja diakui sebagai hutang Indonesia oleh bangsa Indonesia. Nah, setelah itu harus ditanggung sama Belanda. Nah, kemudian kesepakatan poin yang kedua yang memberatkan itu adalah tentang pembentukan Uni Indonesia Belanda. Uni Indonesia Belanda kalau bagi Belanda itu bersifat mengikat ya, organisasi yang bersifat mengikat. Jadi Indonesia itu seterusnya menjadi negara persemakmuran ya. Persemakmuran Belanda, maksudnya Belanda itu masih ini ya. Nah, kemudian kalau bagi Indonesia, Uni Indonesia Belanda itu adalah proses kerjasama. Nah, proses kerjasama internasional. Jadi seperti apa? Ya kayak ASEAN dan lain-lain gitu loh, maksudnya yang diinginkan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik. Tidak apa-apa kita kerjasama dengan bangsa manapun, itu kita mau, asalkan selama kerjasama tersebut menguntungkan kedua pihak ya. Di sini Indonesia tidak ingin terikat ya. Jadi bisa sewaktu-waktu keluar ya kalau kondisi kerjasama itu tidak menguntungkan. Kalau proses kerjasama kedua belah pihak itu sudah tidak menguntungkan, maka Indonesia sudah tidak mau lagi menjadi bagian kerjasama bilateral, yaitu Uni Indonesia Belanda itu ya. Nah, kemudian masih ada kesepakatan yaitu tentang penyerahan Irian Barat ya, di mana Irian Barat ya akan diserahkan ya 1 tahun kemudian. Oke, nah, sebentar ya untuk sebetulnya ya. Nah, kemudian selain masalah Irian Barat ini yang sebenarnya Indonesia juga tidak setuju, yaitu tentang pembentukan RIS Republik Indonesia Serikat. Jadi sebentar, ini kalau nggak jelas saya turunkan ya. Jadi Indonesia itu akan diakui kedaulatannya oleh Belanda asalkan Indonesia berbentuk serikat ya, asalkan Indonesia itu berbentuk serikat ya. Kita menerima saja sementara, yang penting Belanda sudah mau mengakui, itu sudah perjalanannya sangat melelahkan ya kan buat Indonesia. Kalau sudah nanti diakui kedaulatannya, baru Indonesia nanti memperjuangkan ke negara kesatuan. Oke. Nah, setelah dampak dari setelah melakukan perundingan lagi konferensi meja bundar itu tadi ya, di sini membawa dampak ya. Satu, dampaknya apa? Nah, di sini dibentuklah Republik Indonesia Serikat. Dampaknya ya,
ya, dibentuklah RIS, ya. Republik Indonesia Serikat ini kan dulu kalau waktu pas negara kesatuan itu presidennya Soekarno. Nah, Republik Indonesia Serikat ini dianggap seperti kayak negara baru, ya, negara baru. Nah, di sini terjadi pelantikan ulang kembali, ya, dilantik lagi, ya, yaitu presidennya di sini adalah Soekarno, ya. Terus di sini ada istilah perdana menterinya yaitu Pak Hatta, ya. Perdana menterinya itu Pak Hatta, ya. Nah, sejak itu Indonesia berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian, ya, setelah itu apa yang terjadi? Nah, di sini puncaknya adalah ketika proses pengakuan kedaulatan. Setelah Indonesia menunjukkan bukti-bukti bahwa selama ini Indonesia itu selalu mematuhi perundingan dengan Belanda, maka tidak ada alasan lagi bagi Belanda untuk tidak mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, puncak pengakuan kedaulatan Indonesia itu bahkan disaksikan sendiri oleh Ratu Belanda, ya. Terjadi pengakuan kedaulatan, ya, sampai Indonesia mau membentuk RIS barang itu menunjukkan bahwa Indonesia selama ini beritikat baik istilahnya mematuhi hasil perundingan. Nah, ketika proses pengakuan kedaulatan ini, ya, sampai disaksikan oleh Ratu Belanda, ya, disaksikan oleh Ratu Belanda. Nah, terjadi di istana negaranya Belanda atau istana kerajaannya Belanda, ya, istana kerajaannya Belanda, ya, pada tanggal 27 Desember tahun 49. Nah, inilah Indonesia resmi diakui kedaulatannya oleh negara Belanda, ya, resmi diakui kedaulatannya oleh negara Belanda. Dengan demikian, ya, setelah Indonesia diakui secara resmi kedaulatannya oleh Belanda, inilah bisa dikatakan, ya, kemerdekaan Indonesia itu sudah tidak ada yang mengutik-utik lagi, ya. Sudah istilahnya sampai penjajah kita ini pun sudah mengakui kalau Indonesia merdeka. Jadi kalau sebenarnya Indonesia merdeka penuh itu sebenarnya sudah dari dulu. Tetapi kalau baru diakui kedaulatan kita sama penjajah itu, ya, eranya demikian panjang, tahun 49. Nah, apa yang terjadi setelah ini, ya? Setelah pengakuan kedaulatan ini, ya, kemudian Indonesia atas permintaan dari wilayah-wilayah Indonesia, yaitu di sini setelah pengakuan kedaulatan, ya, jadi prosesnya seperti ini, ya. Di sini adalah KMB, ya, Konferensi Meja Bundar, ada pengakuan kedaulatan. Setelah pengakuan kedaulatan, ya, kemudian tadi dibentuk dulu, di sini dibentuklah RIS, ya. Di sini. Nah, setelah Indonesia sudah bulat diakui kedaulatannya oleh Belanda, mau nggak mau terserah Indonesia ini mau dijadikan negara apa. Karena kalau sudah Belanda aja mengakui kedaulatan kita, berarti Indonesia itu sudah tidak boleh diutik-utik termasuk Belanda. Nah, disinilah tidak boleh diutik-utik ini kemudian Indonesia berubah menjadi negara kesatuan lagi, ya, menjadi negara kesatuan kembali. Dengan demikian selesailah sudah, ya, materi pelajaran kelas 11 untuk sejarah Indonesia. Telah habis, ya, mulai dari zaman sampai penjajahan, kemudian revolusi kemerdekaan. Setelah revolusi kemerdekaan, ya, masih proses kedatangan sekutu, terus kemudian proses berbagai macam perjanjian untuk pengakuan kedaulatan dan pengakuan kedaulatan penuh hingga sampai kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Oke, demikian sudah panjang dan lebar prosesnya. Penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, silakan komen di kolom komentar, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam.